Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan alumni ITB dan mahasiswa ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita. Insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas dua bab secara singkat, yaitu bab tentang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan tauhid, dan yang berikutnya adalah bab tentang tafsir tauhid ya, bab tentang tafsir tauhid. Sebagaimana kita sudah bahas pada sebelumnya, bab-bab sebelumnya tentang keutamaan tauhid dan juga tentang bahaya syirik, sehingga seorang sudah tertarik untuk berjuang untuk bertauhid dan menghindarkan diri daripada kesyirikan. Maka di antara penyempurna dari itu semua adalah dengan mendakwakan tauhid tersebut. Seorang jangan hanya membatasi tauhid pada dirinya, tapi dia berusaha menularkan kebahagiaan yang dia rasakan kepada orang lain ya. Dan ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia itu semuanya dalam kondisi merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apakah cukup di situ? Tidak ya. Wa amil alladzina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling juga menasihati dalam kesabaran ya, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Oleh karenanya seorang ahli tauhid tidak mencukupkan tauhid pada dirinya saja, tapi dia berusaha menyeru masyarakat untuk bertauhid, berusaha untuk mengajak masyarakat meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuk modelnya ya. Oleh karenanya setelah itu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan bab tentang berdakwah kepada la ilaha illallah, berdakwah kepada la ilaha illallah. Beliau Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan banyak dalil ya. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Perhatikan ayat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Ini di akhir-akhir surat Yusuf. Ya, katakanlah wahai Muhammad ya. Wahai Muhammad, hadhihi sabil, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Kalau kita buka tafsir At-Tabari, dia menafsirkan aku menyeru kepada Allah, maksudnya tauhid. Aku menyeru kepada tauhid. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang pengikutku. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan tentang jalan Nabi SAW. Ini adalah jalanku, ya, jalan dakwahku. Aku menyeru kepada Allah, itu menyeru kepada tauhid. Ya, jadi dari sisi dua hal yang harus diperhatikan. Dua hal. Pertama, menyeru kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Jadi kata At-Tabari, ad'u ila Allah, maksudnya aku menyeru kepada mentauhidkan Allah, yaitu ad'u ila tauhidillah. Ini ad'u ila tauhidillah ya. Jadi intisari dakwahku adalah menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, aku ikhlas tidak menyeru
kepada selain Allah. Di sini ada faedah yang agung yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini. Dia berkata, li'anna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Kenapa di sana banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran tapi dia menyeru kepada dirinya sendiri. Maka ini ada isyarat agar seorang ikhlas ketika dia menyeru kepada Allah. Ingat, menyeru kepada Allah. Ini intinya, kepada Allah. Bukan kepada yayasan, ya. Ingat ya, bukan kepada yayasan, bukan kepada ormas, ya, bukan kepada golongan, bukan kepada alumni, ya. Dan lain-lain, ya. Ini semua yayasan, ormas, golongan, alumni, pondok, ya. Semuanya ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Dan bukan tujuan. Kapan ternyata hal-hal ini menjadi tujuan, maka subhanallah itu berarti kita tidak menyeru kepada tauhid. Yang lebih parah lagi, bukan kepada diri sendiri. Ya, ada orang dia tidak menyeru kepada yayasan, tidak kepada ormas, tidak kepada golongan, tidak kepada alumni, tidak kepada pondok, tidak kepada apa. Dia menyeru pada dirinya sendiri. Harus orang ikut dia. Harus mengagungkan dia, yang menyelisih dia berarti dianggap menyimpang, dan ini yang lebih bahaya lagi. Ya, kalau ada orang yang ngaji rame, yang lain dia tidak suka, dia maunya semua orang ngaji sama dia. Ini namanya adalah menyeru kepada diri sendiri. Meskipun yang dia bawakan adalah dalil Al-Quran Sunnah, tapi pada nilai tauhidnya tercoreng. Bahkan mungkin dia menyuruh kepada tauhid, tapi ternyata di balik itu dia ingin menyuruh orang kepada dirinya sendiri. Maka waspada. Adu ilallah ala basiratin, harus di atas ilmu. Kenapa? Banyak orang ya berdakwah tanpa ilmu. Kemudian juga banyak orang berdakwah kepada tauhid dengan pemahaman yang salah. Nanti makanya setelah ini kita akan bahas tentang tafsir tauhid. Kenapa? Karena sebagian orang menafsirkan tauhid dengan tafsiran yang keliru. Ya, kemudian dia menyuruh orang untuk meyakini tauhid yang dia bawa, ternyata tauhid bukan demikian, ya. Seorang harus berdakwah di atas ilmu, kalau enggak ada ilmu enggak boleh dia berdakwah. Ya. Berdakwah maksudnya dalam dakwah khusus, adapun dakwah secara umum, mengajak orang salat, ngajak orang bersedekah, semua orang bisa, enggak ada masalah berbakti kepada orang. Tapi kalau sudah masuk dalam detail permasalahan, memandang maslahat dan mudarat, maka ini tidak boleh orang masuk dalam ranah ini kecuali orang yang punya ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Perhatikan di sini. Dan orang-orang mengikutiku, ya, menunjukkan semua pengikut Nabi adalah berdakwah kepada tauhid. Sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid. Coba perhatikan ayatnya kembali. Kata Allah, "Qul hadhihi sabilillah, jalanku, aku menyuruh kepada Allah." Aku menyuruh kepada Allah ini. Aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu, yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti yang menyuruh kepada Allah bukan cuma aku saja. Aku dan orang-orang pengikutku. Berarti seluruh pengikut Nabi berdakwah kepada tauhid. Di akhir ayat, subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, sungguhnya aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jelas. Jalan orang ahli tauhid berbeda. Kami bukan musyrikin. Ya. Jelas, ya. Kami bukan musyrikin. Ya. Tidak tasyabuh dengan kaum musyrikin. Jelas. Dengan kaum musyrikin. Tidak basa-basi tentang kesyirikan. Tidak ada, syirik ya syirik. Ya. Jelas. Ini wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik, jelas. Bukan malah barang-barangan, bikin acara kesyirikan, ikut serta, enggak. Ya. Kita toleransi ada, tapi kalau saya bukan orang musyrik. Jelas. Tauhid harus jelas, tidak boleh remang-remang, ya. Harus jelas tauhid, syirik mana, tauhid mana. Ini ayat menjadi dalil kesimpulannya bahwasanya orang yang bertauhid, kesempurnaan tauhidnya adalah mendakwahkan tauhid. Ini kesimpulan ayat ini. Kesimpulan, ya.
Di antara penyempurna tauhid adalah berdakwah kepada tauhid. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Dalil berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahhab tentang keutamaan tauhid atau berdakwah kepada tauhid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam lama ba'atsa Mu'adzan ila Yaman. Tatkala Rasulullah sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Untuk apa ikhwan Mu'adz diutus ke negeri Yaman? Untuk mendakwakan tauhid. Qala lahu, Nabi berkata, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Sungguhnya wahai Mu'adz kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, yaitu di Yahudi di sana, Yahudi atau Nasara di negeri Yaman. Bayangkan Rasulullah konsentrasi untuk islamisasi. Untuk islamisasi. Maka Nabi menyuruh Mu'adz untuk berdakwah sampai bukan cuma di kota Madinah, sampai sana ke luar negeri kalau bahasa kita. Sampai ke negeri Yaman. Apa? Untuk mengadakan islamisasi. Tebarkan sunnah, tebarkan tauhid. Terbarkan rahmat Allah. Dalam tauhid ada rahmat, dalam kesyirikan ada azab. Sampaikan kepada mereka. Ya. Tapi bagaimana cara agar mereka masuk Islam? Caranya menjelaskan mereka di atas kesesatan. Jelaskan bahwasanya orang-orang musyrik itu di atas kesyirikan, di atas kesesatan, mengantarkan kepada neraka jahanam, bukan malah mendukung, oh kita semua benar, semua enggak, ini malah rusak seperti ini orang liberal. Ya. Orang liberal ini aneh, nyuruh orang untuk mengakui semua agama. Ya, seakan-akan melarang islamisasi, tapi kalau kristenisasi oke-oke saja. Ini subhanallah ya. Nabi SAW dulu semangat mengislamkan masyarakat, mengirim Mu'adz kepada Yahudi. Kalau Yahudi juga masuk surga semuanya benar, ngapain Nabi capek-capek berdakwah? Ngapain kirim Mu'adz ke sana? Kurang kerjaan Rasulullah SAW ya. Nabi mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah ya yang pertama kali kau dakwahi kepada mereka adalah la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ya. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Kenapa? Mereka musyrikin, ahlul kitab musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, mereka juga kaum musyrikin. Mereka kafir. Yang pertama adalah tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat kepada engkau untuk mentauhidkan Allah, fa alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat. Baru ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailah. Setiap sehari semalam salat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat kepadamu salat 5 waktu, fa alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kabarkan bahwasanya mereka harus bayar zakat, diambil orang miskin dikembalikan, diambil orang kaya dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat kepadamu untuk bayar zakat, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kalau kau ngambil zakat, jangan ngambil yang paling mewah barang milik mereka. Kalau mereka bayar zakat hewan, jangan ambil hewan yang paling gemuk. Kalau mereka bayar zakat emas, jangan ambil emas yang paling indah misalnya, ya. Wattaqi da'watal mazlum, waspadalah dengan doa orang yang dizalimi. Karena ketika kau mengambil harta mereka yang terindah untuk zakat, maka kau mendolimi mereka. Kalau kau sudah mendolimi mereka, wahai Mu'adz, hati-hati, mereka akan berdoa. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Ini dalil bahwasanya Nabi menyuruh Mu'adz untuk berdakwah tauhid. Dan Nabi sendiri sudah kita jelaskan dalam pengajian-pengajian yang lain. Nabi sendiri berdakwah. Nabi kirim surat kepada Heraklius, Nabi kirim surat kepada Al-Muqawqis, Nabi kirim surat kepada Raja Persia untuk masuk Islam. Nabi kirim surat kepada Heraklius. Ya, sebagaimana mereka sampaikan, yaitu aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan kau ganjaran 2 kali, 2 pahala, pahala kau selama di Nasrani, pahala kau masuk Islam. Kemudian kata Nabi, wa in tawallait, kalau kau berpaling tidak masuk Islam, fa inna alayka itsmal arisin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Jelas. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a. Wahai ahlul kitab, kemarilah kita menuju satu kalimat yang sama. Jangan berbuat syirik sama sekali, beribadah kepada Allah semata. Jelas. Orang-orang kita dakwahi Nasara Yahudi harus tahu mereka musyrikin. Jangan kita memudarkan hal ini, jangan kita membuat remang-remang. Jangan bikin abu-abu. Jelas tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang musyrik, kalian musyrikin. Tergantung cara penyampaiannya bagaimana, tapi harus jelas mereka musyrikin.
Bukan malah kita ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka sehingga mereka semakin pede dengan apa yang mereka lakukan. Mereka semakin bangga dengan kondisi mereka yang musyrikin. Saya dulu punya kawan, dia masih Islam. Sampai sekarang masih kawan saya juga ya. Dia cerita, dia keluarganya adalah keluarga misionaris ya. Sampai beberapa tahun yang silam ditelepon, Fulan, kau tidak kembali kepada agamamu yang dulu. Lihat kita mau bikin acara Natalan dan orang-orang Islam yang akan mendukunglah apalah. Jadi buktinya mereka semakin pede dengan agama mereka ya karena sikap sebagian orang-orang yang salah ya. Kita toleransi itu wajib. Tapi ingat, jangan mengesankan mereka di atas kebenaran, enggak boleh. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu mereka salah, harus jelaskan mereka salah. Bagaimana kita memberikan rahmat Allah kepada mereka? Justru kita mengesankan bahwasanya oke kita semua baik, enggak bisa. Kapan kita mau islamisasi sementara mereka merasa mereka benar? Bahkan sikap kita menunjukkan seakan-akan mereka benar. Terus gimana mau islamisasi? Hah? Coba berpikir yang benar. Terus Nabi juga ngapain kirim Mu'adz bin Jabal? Ngapain Nabi kirim surat ke Heraklius? Ngapain Nabi kirim surat ke Al-Muqawqis? Ngapain Nabi kirim surat ke Persia? Nabi ingin mereka masuk Islam. Nabi menyadarkan mereka dalam kondisi musyrik, beribadah kepada makhluk, beribadah kepada Nabi Isa, syirik, jelas. Gimana seorang Nabi diangkat sebagai Tuhan pencipta alam semesta? Bagaimana Tuhan pernah ada dalam perut seorang wanita? Bagaimana Tuhan keluar dari kemaluan seorang wanita? Bagaimana Tuhan ketika disalib kemudian mati? Kata menurut keyakinan mereka, Tuhan mati terus yang ngurus alam semesta siapa? Bagaimana Tuhan bisa ditutup, dimasukkan dalam kuburan? Tuhan pencipta alam semesta, muasa alam semesta dimasukkan dalam sebidang tanah yang cuma 1 kali 2 meter. Bagaimana Tuhan yang menciptakan alam semesta ini pernah dalam perut seorang wanita bercampur dengan darah dan macam-macamnya dan kotoran? Berpikir, terus kita seakan-akan membenarkan keyakinan mereka. Ya, saya kan para dai, toleransi kita sama-sama sepakat toleransi. Tapi kita harus memahamkan bahwasanya mereka di atas kesalahan, mereka kesyirikan. Kalau enggak begitu caranya tidak bakal ada namanya islamisasi. Kita manhaj Nabi. Nabi gimana cara dakwahnya tadi? Kul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin ana man tabi'ani wa ma ana subhanallah maha suci Allah wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang musyrik. Itulah berarti kita menyerukan kepada tauhid. Bukan hanya sekedar yang penting kita hidup damai. Kita damai, kita senang. Tapi dakwah jalan terus. Sebagaimana Nabi berdamai dengan orang Yahudi, tapi Nabi terus dakwah kepada mereka. Ya. Makanya yang paling parah orang-orang liberal, yang mengesankan bahwasanya agama-agama kesyirikan juga benar. Bahkan bukan mengesankan, membenarkan. Ya. Banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju Roma. Masuk surga bisa lewat Islam, masuk surga bisa lewat Yahudi, masuk surga lewat Nasrani, masuk surga bisa lewat Hindu, masuk surga lewat Buddha. Sementara mereka juga tidak berkeyakinan seperti kita. Mereka masing-masing fanatik. Terus kita begitu bodohnya bilang semuanya sama dengan kita, semua mereka tidak mau mengaku kita sama dengan mereka. Ini tuh orang liberal nih enggak tahu otaknya konslet dari mana. Taib ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, hidup cuma sekali, kita menyuruh kepada tauhid. Jangan spekulasi. Ya, kita toleransi oke, kita ramah sama mereka, tapi kita harus mengesankan, memberitahukan bahwasanya agama mereka adalah agama kesyirikan. Agar mereka sadar, agar mereka merasakan rahmat Allah. Karena kalau mereka meninggal dalam kondisi musyrik, maka tidak ada rahmat bagi mereka. Tidak ada rahmat bagi mereka. Lihat di antara mereka sampai ada yang berdoa, waliyadzubillah. Ketika Baba Vatikan meninggal, kemudian seorang dai terkenal di antara mereka berdoa, rahimallahu Baba, semoga Allah merahmati Paus Paulus. Subhanallah, yang benar aja. Atas keikhlasannya berdakwah. Keikhlasan dakwah kemana? Dakwah kepada kesyirikan. Didoain. Kebablasan, toleransi kebablasan. Kita enggak setuju dengan hal tersebut ya. Kita bisa damai sejak dulu sama orang-orang non-muslim, tapi bukan berarti kita membenarkan perbuatan mereka, bukan berarti kita merestui kesyirikan mereka ya. Taib, hadis berikutnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah SAW Rasulullah SAW berkata pada hari Khaybar, perang Khaybar. Perang Khaybar Rasulullah SAW harus berhadapan dengan sekitar 9 benteng, 9 atau 10 benteng yang ada di Khaybar ya.
Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kisah perang Khaybar. Sulit berhari-hari Rasulullah berusaha berminggu-minggu sulit menaklukkan Khaybar. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berkata, "La utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah." Besok aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan dia mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan memenangkan lewat tangannya. Orang-orang kaget. Oh, besok ini sudah enggak bisa menang-menang terus, ini sudah lama. Tiba-tiba Nabi bilang besok kita menang. Tapi pimpinannya ada satu orang. Rasulullah tidak sebut namanya. Orang ini, kata Nabi, ciri-cirinya dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintai dia. Fabatan nasu yadukuna lailatam. Orang-orang pada malam itu ngobrol, siapa sih orang itu? Penasaran. Rasulullah tidak bilang, tapi Rasulullah sudah kasih kabar gaib. Ini besok menang. Dan orang ini spesial, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ayyuhum yu'taha, mereka bingung siapa yang akan dikasihkan bendera peperangan tersebut. Falamma asbahu ghadaw ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu yarju an yu'taha. Tatkala pagi-pagi mereka datang kepada Nabi, semua berharap dia yang dikasih. Bukan karena mereka mata jabatan, gila jabatan, tidak. Tapi mereka ingin dapat predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan menang lewat tangan mereka. Dan ini suatu kebanggaan, pahalanya besar. Mereka ingin yang dikasih. Ternyata semua pada datang, enggak ada yang dikasih. Kata Rasulullah, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Qila huwa yashtaqi ainaihi, matanya sakit. Farsalu ilaihi fa utiya bi, sudah enggak bisa dipompong, dipapah jalan, enggak bisa ngelihat. Ada banyak kotoran di matanya. Fa basaqa fi ainaihi, maka Rasulullah SAW meludah di kedua matanya. Wa da'ala, Rasulullah SAW berdoa. Fa bari'a ka'allam yakum bihi waj'un, maka Ali bin Abi Thalib sembuh tiba-tiba tanpa ada bekas-bekasnya, seperti tidak pernah sakit sama sekali. Ini mukjizat Nabi SAW. Fa atahu rayah, maka Rasulullah SAW kasih bendera. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Unfudh ala rislik," yaitu tenang dalam perjalanan. Hatta tanzila bisahati, sampai kau berada di pelataran mereka, di pelataran benteng mereka. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian seru mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Lihat, pertama kali suruh masuk Islam. Kemudian kabarkan kepada mereka tentang apa yang wajib, hak Allah yang harus mereka tunaikan. Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, satu orang dapat hidayah gara-gara engkau dia masuk Islam, lebih baik daripada kau mendapatkan onta merah. Ini sama di hadis-hadis yang kita sebutkan, bahwasanya dakwah yang pertama kali harus diperhatikan adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid, ya. Agar orang-orang merasakan tauhid. Ketika Nabi mengutus Mu'adz, "Falyakun awwalat ma tad'uuhum," jadikanlah dakwah pertamamu adalah tauhid. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika masuk ke benteng orang Yahudi, di depan benteng orang Yahudi disuruh pertama kali suruh summa du'uhum ilal Islam, suruh masuk Islam. Itu yang pertama, tauhid. Ya. Ya, Rasulullah SAW ingin agar orang-orang merasakan nikmat tauhid, nikmat bertauhid. Taib, ini adalah dakwah kepada tauhid, maka saya katakan kesyirikan tetap ada, ya. Kalau kita mau kalkulasi, sepertinya kaum musyrikin lebih banyak daripada kaum muslimin. Coba kita gabung, ya. Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, ateis, kaum Hucu dan yang lain-lainnya. Jumlahnya tentu jauh lebih banyak daripada kaum muslimin, ya. Berarti dakwah tauhid harus terus kita tegakkan. Terus yang orang Islam juga yang masih terjerumus dalam kesyirikan masih banyak, yang percaya sama dukun masih banyak, yang pakai jimat masih banyak, yang kasih sajian masih banyak, yang percaya sama ramalan bintang masih banyak, ya. Yang tatoyur, yang pamali-pamalian masih banyak, ya. Menyembelih kepada selain Allah masih banyak, ya. Yang bertawakal kepada benda masih banyak, ya. Masih banyak, ya. Dakwah tauhid harus terus kita tegakkan, tegakkan. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ad-du'a, bab tafsir la ilaha illallah. Bab tafsir at-tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Mirip, tauhid la ilaha illallah adalah perkara yang mirip. Bab ini menjelaskan, menjelaskan tentang apa itu tauhid. Karena ketika kita ingin berdakwah, kita harus tahu apa yang kita dakwahi. Tadi sudah kita sebutkan, ad'u ilallah ala basiratin, aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Ilmu itu harus benar, ilmu tauhid yang benar. Kita jangan sampai salah paham tentang tauhid. Karena di sana ada orang-orang, mereka bilang mereka berdakwah kepada tauhid, mereka salah paham tentang tauhid. Maka kita harus tahu
tafsir tauhid yang benar dan kita akan singgung sedikit tentang tafsir tauhid yang salah. Tafsir tauhid yang salah, jangan kita terjebak dengan tafsir seperti itu ya. Ada yang salah, ada yang kurang ya. Maka seorang berusaha berdakwah kepada tauhid dengan tafsir yang benar. Baik. Tafsir tauhid ya. At-tauhid. Ini sudah pernah saya singgung. Tauhid ada artinya mengesahkan ya. Mengesahkan. Tauhid sudah kita singgung apa namanya? Dia adalah secara umum bisa diklasifikasi menjadi 3. Tauhid rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Secara sederhananya, tauhid rububiyah maksudnya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta, mencipta dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Tauhid asma wa sifat sederhananya tidak ada yang sempurna, yang bersifat sempurna kecuali Allah ya. Kecuali Allah. Allah maha dalam segalanya. Allah maha dalam segalanya, maha segalanya. Maha berilmu, maha mencipta, maha memaafkan, maha mengetahui, maha semuanya Allah maha ya. Tauhid uluhiyah maksudnya tidak ada yang berhak disembah. Berhak disembah, diibadahi ya. Diibadahi atau diserahkan ibadah kecuali Allah. Baik. Adapun makna la ilaha illallah. La ilaha illallah inilah makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah secara bahasa, ilah artinya yang diibadahi, artinya ma'bud. Ma'bud yang diibadahi. Jadi kalau kita artikan la ilaha, la ma'buda illallah, artinya la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah makna sesungguhnya dari la ilaha illallah. Sini sudah pernah kita bahas ya, karena ilaha dari wazan fi'al maknanya makluh, seperti kitab, maktub ya, kitab, maktub ya. Kemudian ilah maknanya makluh ya. Inilah yang diserukan oleh para anbiya kepada umat-umat mereka ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jelas. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mengatakan ubudullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah sembahan selain Allah. Itulah makna inti daripada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah adalah pelengkap, karena kalau orang mengakui, perhatikan, jadi semuanya akan menuju kepada tauhid uluhiyah. Ya. Kalau kita mengakui bahwasanya hanya Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta, karena Allah yang maha sempurna, maka dialah yang berhak disembah, sudah jelas. Jelas. Jadi tauhid asma sifat dan rububiyah mengkonsekuensikan tauhid al-uluhiyah ya. Tauhid asma sifat dan tauhid rububiyah ini sangat logis ya, mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Ini istilah saja, yang penting kita paham. Artinya apa? Kalau Anda mengakui yang menciptakan alam semesta hanya Allah, kalau Anda mengakui yang mengatur alam semesta hanya Allah, kalau Anda mengakui yang bilang kun fayakun hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau Anda mengakui zat tersebut ternyata sempurna dari segala sifatnya, maka dialah yang berhak disembah, hanya dia yang berhak disembah. Maka itulah tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang maha mencipta, maha sempurna, dia yang berhak untuk disembah. Selainnya enggak berhak disembah. Makanya ketika ada orang-orang musyrikin datang kepada Nabi, mereka mengatakan, Ya Muhammad, sif lana rabbak.
sampaikan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Maka turunlah firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang berhak disembah, yang ahad, sendiri, tidak ada yang seperti dia. Allahus samad, yang dia tidak membutuhkan kepada apapun dan semuanya butuh kepada dia. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ya, karena kalau dia melahirkan berarti ada yang mirip seperti dia. Kalau dilahirkan berarti dulunya dia tidak ada, kemudian ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan dia. Itulah syarat Tuhan yang berhak disembah. Dan syarat itu tidak dipenuhi oleh sembahan yang lain. Siapa nyembah Nabi Isa coba? Nabi Isa dimasukkan. Apakah ada yang sama seperti Nabi Isa? Ada, Nabi Adam, lebih hebat lagi, tidak pakai ayah, tidak pakai ibu. Ya. Nabi seperti dia banyak yang makan, yang minum, yang jalan, yang banyak sekali yang seperti Nabi Isa alaihissalam tidak berhak untuk disembah. Jadi inilah kalau ditanya apa itu tafsir tauhid yang sungguhnya adalah tauhid al-uluhiyah. Inilah intisari dakwah para nabi. Tauhid al-uluhiyah. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tafsiran-tafsiran yang keliru atau kurang sempurna. Tafsir la ilaha illallah yang kurang tepat atau tidak sempurna. Benar atau salah ya? Kalau kurang enggak tepat, dia tidak sempurna atau salah. Di antaranya, perhatikan sini. Sebagian, saya tidak bilang semuanya, sebagian kaum Asy'ariyah menafsirkan la ilaha illallah dengan la qadira alal ikhtira ilallah. Sebenarnya disebutkan oleh Syahristani dalam kitabnya Ilal Nihal. Artinya apa la ilaha illallah? Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Melainkan Allah. Perhatikan di sini, ternyata tafsir mereka ini cenderungnya kepada apa? Kepada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apakah tafsir ini salah? Tafsir ini kurang tepat karena maksud la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah. Bukan hanya sekedar tauhid rububiyah. Dampaknya apa dampaknya? Dampaknya selama tidak meyakini adanya pencipta selain Allah, maka tidak syirik. Maka tidak syirik. Dan ini mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Ya. Saya ada nukilannya. Insya Allah nanti kalau syarah rukun iman kita cetak, ya, insya Allah demikian juga kitab tauhid ya. Jadi mereka mengatakan contohnya, kalau ada orang minta kepada batu, kasih saja sama batu, oh, itu bukan syirik. Dia yakin enggak batu itu ikut mengatur alam semesta? Kalau enggak yakin, bukan syirik. Orang pergi ke dukun, oh selama tidak meyakini dukun itu ikut mengatur alam semesta, tidak syirik. Minta kepada mayat, tidak syirik. Syirik itu kalau kamu meyakini mayat ikut mengatur alam semesta. Mayat, selama kita tidak meyakini rububiyah pada selain Allah, maka kita tidak musyrik. Dan itu mereka ngomongkan secara terang-terangan. Ya. Dan ini kan repot kalau begini. Banyak perkara syirik, mau kita mau ibadah kepada pohon, mau ibadah kepada selama enggak, ini cuma sebab aja. Saya tidak meyakini kok pohon ini mengatur alam semesta. Ya mungkin salah, tapi bukan syirik. Syirik itu kalau kamu meyakini ada pencipta selain Allah. Ini tafsiran ini mengakibatkan banyak di antara mereka menggampangkan tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Saya katakan bukan semua ya, sebagian. Karena sebagian dari mereka bagus tafsiran la ilaha illallah seperti Ar-Razi. Ar-Razi dalam tafsirnya ketika membahas tentang masalah berdoa kepada selain, dia bilang itu syirik, bagus. Ar-Razi, kemudian di antaranya Al-Baqillani juga bagus, kemudian di antaranya Sahibul Minhaj, siapa namanya? Ya, di antara mereka ya. Jadi banyak di tafsiran mereka Al-Halimi ya. Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Tafsirannya dan saya nukil tafsiran mereka. Jadi tidak semua tapi sebagian kaum Asy'ariyah menafsirkan la ilaha dengan la qadir al-ikhtira ila Allah, dan ini yang masyhur belakangan sama dai-dai sekarang. Ketika saya pernah berdebat dengan salah seorang dai, dia mengatakan enggak apa-apa.
Syirik itu kalau kita minta kepada mayat, meyakini mayat ikut atur alam semesta baru syirik. Taib. Nanti kita akan bahas bagaimana. Taib, kita bantahlah sekarang. Dulu orang-orang musyrikin Arab apakah meyakini batu-batu yang mereka ciptakan, yang mereka sembah menciptakan alam semesta? Jawabannya tidak. Lihat Abu Raja Al-Athari di dalam Sahih Bukhari. Dia mengatakan kami dulu menyembah batu. Saya dulu kami menyembah batu. Kalau ada batu lebih bagus, kami buang ganti batu yang baru. Taib, apakah ketika mereka menyembah batu, mereka meyakini batu mencipta alam semesta? Enggak ada seorang pun mereka mengatakan demikian. Kalau begitu musyriknya orang Arab tidak ada yang syirik dong. Tidak ada di antara mereka meyakini batu yang mereka sembah mencipta alam semesta. Datangkan kepada saya dalil bahwasanya mereka meyakini. Satu perkataan saja mereka dari orang jahiliyah bahwasanya mereka meyakini batu ini mencipta alam semesta. Enggak ada. Abu Raja Al-Athari di Mukhadram, dia hidup di zaman Nabi tapi dia belum masuk Islam. Ketika Nabi meninggal baru dia masuk Islam. Dia cerita kami dulu di zaman jahiliyah dalam Sahih Bukhari, ambil batu, saya sembah. Kalau ada batu lebih bagus, saya buang, saya ganti batu baru. Tapi batu yang dia buang, dia meyakini mencipta alam semesta, kurang ajar. Kalau enggak, dia cuma ini sebagai wasilah saja. Nanti kalau enggak ada batu, kita enggak dapat batu bagus, saya tumpukan tanah, kemudian saya ambil kambing, saya perah sehingga tumpukan tanah tersebut jadi keras, baru saya ibadahi, saya tawafin. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, apa kata kaumnya? A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, kau yang hancurkan patung-patung kami? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang ngasih hancur patung-patung ini yang paling gede. Patung paling gede. Kalau enggak percaya tanya patung-patung kecil. Mereka diam bingung. Ya. Faraja ila anfusihim. Mereka bingung. Ya, mereka tahu bahwasanya patung-patung ini enggak bisa ngomong. Apa kata mereka? Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Bayangkan. Mereka bilang, ya Ibrahim, kau kan sudah tahu patung-patung enggak bisa ngomong. Itu yang Ibrahim inginkan. Mereka ngaku bahwasanya patung yang mereka sembah enggak bisa ngomong. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Qul afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah." Katakan, apakah kalian beribadah kepada patung-patung yang tidak bisa beri mudarat kepada kalian, tidak bisa beri manfaat kepada kalian, tidak bisa ngomong sama kalian. Taib, berarti menunjukkan para penyembah patung-patung di zaman Nabi Ibrahim tidak meyakini patung-patung ini menciptakan alam semesta. Taib, mereka musyrik atau bukan? Kalau kita pakai definisi ini berarti mereka bukan musyrik, karena menurut mereka yang namanya musyrik itu kalau meyakini ada pencipta selain Allah. Wah, repot kalau begitu. Sehingga banyak kesyirikan yang bukan syirik. Makanya sebagian mereka gara-gara tafsiran seperti ini menggampangkan masalah jimat kayak apa kayak enggak ada masalah. Selama Anda tidak meyakini ada pencipta selain Allah. Itulah berbahaya. Ini contoh tafsir yang salah ya. Contoh lagi misalnya tafsirnya Mu'tazilah. Mu'tazilah dia punya pemikiran sama seperti orang-orang filsafat Yunani. Nanti insyaallah kita akan bahas. Insyaallah setelah saya selesai akidah wasithiyah saya akan mulai bahas tentang firqah dan yang pertama saya akan bahas adalah masalah Yunani insyaallah. Jadi menurut mereka Tuhan itu memiliki sifat utama adalah qadim, ya. Tuhan tersebut tidak boleh punya sifat. Jadi kata mereka Tuhan hanya zat tanpa sifat. Tidak ada boleh sifatnya. Kalau zat ini qadim itu azali. Ya. Qadim itu azali. Kalau ada sifat bersama zat berarti sifat juga qadim. Berarti kalau kita mengatakan, jika kita mengatakan Allah punya sifat, misalnya 2 atau 3 sifat misalnya, berarti kita tetapkan ada 4 qadim, 1 tambah 3 sama dengan 4 qadim. Satunya ini zat, 3-nya adalah sifat. Totalnya 4, berarti ini syirik. Namanya qadim itu cuma harus 1 doang, kata mereka. Ini disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarh Usul Khamsah. Kata mereka 2 Tuhan saja syirik, apalagi 3, 4 dan seterusnya. Makanya menurut mereka namanya tauhid sama dengan menolak seluruh sifat. Tauhid mengesahkan Allah. Kesimpulan
tauhid sama dengan menolak seluruh sifat. Allah tidak boleh dikasih sifat sama sekali. Kalau gitu apa? Firman Allah, oh bukan sifat. Kalau gitu firman Allah, Quran bukan sifat. Quran makhluk. Intinya gitu. Ini saya sederhananya ya. Sederhananya. Jadi tafsir Mu'tazilah tentang tauhid adalah menolak seluruh sifat. Ini tafsir yang ngawur ya. Tafsir yang ngawur. Tapi di antara tafsir yang ngawur adalah tafsirnya wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Ya. Apa maksudnya? Namanya la ilaha illallah itu tidak ada suatu di alam semesta ini kecuali Allah juga. Semua bersumber dari Allah. Ini juga asalnya dari pemikiran dari Platonis ya. Platonis nanti insyaallah akan kita bahas yang mereka mengatakan bahwasanya makhluk tercipta dari faidhanat, itu dari faid. Allah faid itu suatu curahan dari causa prima. Intinya alam semesta ini dialah Allah juga. Alam semesta ini adalah Allah juga, Allah ya alam itu juga. Barang siapa mengatakan ada berbeda-beda, berarti dia musyrik. Karena musyrik itu mengakui keesaan Allah. Alam ya Allah, Allah ya alam. Itulah wahdatul wujud. Dan juga parah juga ini kita tauhidnya ya. Tapi di antara tafsir yang keliru, tafsir takfirin, tukang mengkafirkan, tukang bom. Mereka mengatakan la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat hak, benar, kita harus berhukum dengan hukum Allah. Tapi kalau dijadikan sebagai pusat bahwasanya barang siapa tidak berhukum dengan Allah maka kafir, sehingga pemerintah semuanya kafir, semua MPR kafir, semua DPR kafir, yang ragu tentang kafiran mereka juga kafir. Wah, ini namanya kafir model MLM. Akibat ini timbullah pengkafiran model MLM. Ini bahasanya sudah kita bahas atau nanti akan kita bahas dalam kitab tauhid. Bukan begitu sederhana yang seperti yang mereka gambarkan ya. Jadi ini contoh ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai ya. Yang benar adalah tauhid adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sudah kita jelaskan, siapa yang menyembah kepada selain Allah maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Wallahu alam bisawab. Kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab sini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura, dalam surat Al-Isra 57. Artinya mereka itu yang disembah. Jadi dahulu ada orang menyembah orang-orang saleh, menyembah wali-wali dan yang lainnya. Orang-orang yang mereka sembah ini ternyata mereka juga mencari kedekatan kepada Allah. Jadi mereka menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah jin. Ternyata yang disembah itu juga mencari kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, dan mereka juga berharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura, sungguhnya azab Rabbmu pantas untuk ditakuti. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya gini. Ini ayat turun tentang orang-orang musyrikin dahulu, mereka menyembah orang-orang soleh. Ada orang soleh, ada mungkin malaikat, ada jin-jin. Ternyata yang mereka sembah ini saja beribadah kepada Allah. Nah, kalau yang mereka sembah saja beribadah kepada Allah, ngapain mereka sembah? Ya, gampangnya gini. Saya nyembah Nabi, si fulan orang Nasrani nyembah Nabi Isa. Dan ngapain Anda nyembah Nabi Isa? Nabi saja nyembah Allah. Nabi saja berdoa kepada Allah. Nabi saja kepada salat, dia disujud kepada Allah. Nabi Isa meminta kepada Allah. Lah ngapain Anda nyembah Nabi Isa? Nabi Isa ibadah kepada Allah, yang anak sembah adalah Tuhannya Nabi Isa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, kata Nabi Isa. Rabbku dan Rabb kalian adalah Allah. Itu yang disembah, bukan saya yang disembah. Sama, jin yang disembah ternyata jin tersebut menyembah Allah. Malaikat disembah, malaikat tersebut ternyata menyembah Allah. Jadi yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya surat Az-Zukhruf ayat 26 27 ayat 26 sampai 28, kata Allah, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari sembahan kalian, illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang menciptakan aku, sungguhnya Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Perhatikan sini, Ibrahim berkata, aku berlepas diri dari sembahan kalian kecuali Allah. La ilaha illallah persis. Yang kalian sembah di antaranya Allah dan selain Allah, aku berlepas diri semuanya kecuali Allah. Ya. Illallah, yang aku tidak berlepas diri. Adapun sembahan selain Allah, aku tidak mau. Dan itu makna persis la ilaha illallah. Bagaimana seorang mengucapkan la ilaha sementara dia menyembah mayat, menyembah Allah? Bagaimana seorang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia
memotong hewan kepada jin dan juga beribadah kepada Allah. Itu namanya musyrik. Kemudian dalil berikutnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan juga Isa bin Maryam. Di sini juga kesyirikan. Mereka tidak menganggap pendeta-pendeta mereka pencipta alam semesta, enggak. Mereka tidak menganggap ahli ibadah mereka menciptakan, mengatur alam semesta, tidak. Tapi kenapa mereka dikatakan telah menjadikan pendeta dan rahib sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Karena mereka taat kapan pendeta-pendeta tersebut merubah hukum, mereka ikuti. Ya. Alaysa qad halal haraman fatuhallilunahu? Ya, bukankah halalu haraman fatuhallunahu? Bukankah kalau mereka telah, para pendeta, para rahib menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan? Kata Adi bin Hatim, iya, kami dulu begitu. Kata Nabi, fatilka ibadatum, itulah bentuk beribadah kepada mereka. Bukan bentuk beribadah, bukan syirik menganggap mereka sebagai Tuhan, pengatur alam semesta, tidak. Ini tafsiran yang tidak pas. Kemudian wal Masih bin Maryam. Demikian mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam. Apakah mereka ini masih Al-Masih bin Maryam mencipta alam semesta? Tidak. Al-Masih bin Maryam dianggap sebagai anak Tuhan lah, apalah, diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat berikutnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Perhatikan, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Lihat di sini mereka berbuat syirik dalam mahabbah. Mahabbah, cinta, mereka cinta kepada Allah, tapi mereka juga cinta kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah karena cinta mereka fokus kepada Allah. Orang musyrikin tidak, cinta kepada Allah, cinta juga kepada sembahan-sembahan mereka. Ingat di sini tidak mengatakan mereka menganggap sembahan mereka menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, enggak. Dan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada sembahan selain Allah. Ini syaratnya. Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Harus kufur kepada tagut. Ya, jangan kita bilang, oh, saya Islam. Mereka Nasara, Yahudi, biarin aja, masa masuk surga. Enggak boleh. Harus bilang saya Islam, saya tauhid, mereka syirik, harus begitu. Kalau Anda ragu mereka syirik, ya berarti Anda ragu tentang Anda tauhid. Konsekuensi Anda mengatakan Anda bertauhid, mengkonsekuensikan harus mengatakan mereka musyrik. Ya, makanya Allah mengatakan, wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah. Harus kufur kepada tagut, kufur kepada kesyirikan, beriman kepada Allah, baru bisa la ilaha illallah. Ada penafian, ada penetapan. Tidak ada sembahan kecuali Allah, itu baru tauhid. Adapun saya sembah Allah, tapi yang lain juga sembahyang, silakan sama-sama boleh. Ini enggak benar, tauhidnya enggak beres berarti. Enggak ada nafyu dan isbat, harus ada nafyu dulu, penafian selain Allah, menetapkan Allah. Ya, kata Ibrahim alaihissalam, ini bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Aku berlepas diri pada sembahan semua selain Allah kecuali Allah yang menciptakan aku. Itu penafian dan penetapan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dan kufur kepada sembahan selain Allah, maka haram hartanya, haram darahnya dan hisabnya kepada Allah. Tapi inilah tafsir tauhid secara sederhana. Ya khairin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan buku syarah kitab tauhid di tengah Maret sudah siap untuk bisa disebarkan insyaallah taala. Masih proses pengeditan agak lambat ya. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf kepada kawan-kawan alumni ITB dan juga mahasiswa ITB. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.